Pada waktu itu di kerajaan Galuh Pakuan, istri Adipati Munding Wilis sedang mengandung dan ngidam daging kijang berkaki putih. Adipati Munding Wilis pergi berburu untuk mencari apa yang diminta istrinya. Namun saat tengah berburu, Adipati Munding Wilis bertemu dengan segerombolan perampok Abu Lawung dan perampok membawa semua milik Adipati sampai akhirnya Adipati pulang seperti rakyat jelata. Tiba saatnya istri Adipati Munding Wilis melahirkan seorang bayi laki-laki. 4 hari setelah kelahiran bayi tersebut, perampok Abu Lawung kembali dan membawa bayi putra Adipati Munding Wilis. Bayi tersebut dibawa dan diasuh Abu Lawang di Grumbul Meruyung atau Gunung Meruyung dan diberi nama Jaka Meruyung. 17 tahun berlalu, Jaka Meruyung sudah dewasa, dan dia tidak nyaman hidup bersama orang tuanya yang merupakan perampok sampai akhirnya Jaka Meruyung memutuskan untuk pergi. Di saat perjalanan Jaka Meruyung sampai di daerah luhur, dia bertemu dengan seorang kakek. Beliau kakek Meranggi. Jaka Meruyung hidup bersama kakek Meranggi dan berguru pada kakek Meranggi. Jaka Meruyung sedang bertapa untuk mohon petunjuk agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Doanya diterima dan dia mendapat pesan atau wangsit agar segera pergi merantau ke arah timur dan membuka lahan untuk dijadikan wilayah atau kota dengan cara membabat hutan Pakis Aji yang bertempat jauh di sebelah timur. Atas restu dari gurunya Ki Meranggi, Jaka Meruyung segera berangkat dari tempat ia berguru di desa penulisan, menuju wilayah Kadipaten Kutanegara yang masih merupakan bawahan Majapahit. Empat bulan berlalu, Jaka Meruyung meninggalkan rumah Ki Meranggi. Tiba-tiba datang 2 orang ke rumah Ki Meranggi. Dia menanyakan anaknya yang hilang selama 20 tahun dan mempunyai ciri-ciri tanda lahir kedewaan atau Toh Wisnu di lengan kirinya. Perjalanan Jaka Meruyung di wilayah Kutanegara sudah menemukan hutan Pakis Aji dan telah memberi nama tempat-tempat yang ia lewati, diantaranya Kali Beber, Kracak, Kali Datar, Bulus Pepe, Hungkal Bangkong, Gondang Gamis, dan Tambakan. Cita-cita Jaka Meruyung akan membuka hutan Pakis Aji mendapat dukungan dari Kri Prenda Jawa beserta warga Tambakan. Tetapi kejadian itu terdengar oleh Adipati Kutanegara atau Adipati Ngelangak. Segeralah memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap siapa yang berani membakar hutan Pakis Aji tersebut. Jaka Meruyung berhasil ditangkap dan segera dihadapkan ke Kadipaten Kutanegara untuk mendapat hukuman. Duh, Gusti Adipati, saya Jaka Meruyung dari Tambakan, tinggal di rumah Ki Prena Jiwa. Kalau orang tua, saya tidak bisa menjelaskan, karena saya daun yang terbang terbawa angin. Tidak tahu siapa bapak saya. Saya tidak percaya ada manusia sebesar ini tidak melihat orang tuanya. Benar Gusti, saya tidak berbohong. Saya nurut apa mau Gusti. Kamu berani merusak hutan Pakis Aji atas perintah siapa? Tidak ada. Ini keinginan saya sendiri. Saya bermaksud membangun lahan untuk bertani. Apa salahmu? Saya memang salah, tidak meminta izin dahulu sebelum membabat Pakis Aji. Benar, kamu sudah mengaku salah dan kamu akan dipidana. Kamu kena hukuman. Sebelum saya memberi hukuman, kamu jadi tahanan di kadipaten ini.
tidak diperbolehkan pergi. Jaka Mruyung sedang sedih dan merasa bingung dalam hati. Sang adipati memperlakukan seperti ini. Kedatangan Dewi Pandan-ayu membuat Jaka Mruyung keheranan. Akhirnya, Dewi Pandan-ayu menaruh hati pada Jaka Mruyung. Ada pepatah, Witing Tresno, Jalaran Saka Kulino. Setelah Jaka Mruyung ditahan, beberapa waktu, dia dipanggil untuk mengikuti adu keterampilan pertandingan yang dimenangkan oleh Jaka Mruyung, yang membuat bangga Adipati Nglangak. Bahkan sang Adipati memutuskan untuk menikahkan Dewi Pandan-ayu dengan Jaka Mruyung. Tak lama kemudian, kedatangan tamu dari desa Cilangkap, Ki Sento, Ki Sandi, Bok Sandi, dan Jaka Tlangkas. Mereka menjelaskan tentang asal-usul Jaka Mruyung dan pada akhirnya menjelaskan jati diri Ki Sandi dan Bok Sandi. Betapa terkejutnya sang Adipati Nglangak setelah mengetahui bahwa Ki Sandi dan Bok Sandi adalah Adipati Munding Wilis dari Galuh Pakuan dan orang tua dari Jaka Mruyung. Kegembiraan dan keharuan suasana Kadipaten Kutanegara tak bisa dielakkan lagi. Jaka Mruyung bersedia menikah dengan Dewi Pandan-ayu. Namun ada permintaan untuk diizinkan melanjutkan babat hutan Pakis Aji yang nantinya akan dijadikan kota. Atas restu orang tua dan Adipati Nglangak, maka Jaka Mruyung melanjutkan membuka hutan Pakis Aji yang nantinya menjadi sebuah kota bernama Aji Barang. Pakis Aji yang ada di seberang.